Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Widiasih Nawangsri SPD, Guru Mata Pelajaran IPA SMP Negeri 2 Tayu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MPLS yang berjudul Kurikulum Jenjang SMP dan Program Sekolah Penggerak. Materi yang pertama yaitu kurikulum jenjang SMP. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum artinya perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti pelari, atau kurer yang memiliki arti tempat berpacu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Di dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, menyatakan pembelajaran yang digunakan menganut prinsip pembelajaran agar peserta didik memiliki kecakapan abad 21. Apa itu kecakapan abad 21? Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kecakapan abad 21 terdiri dari 3 komponen, yaitu literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Komponen yang pertama yaitu karakter. Bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dengan memiliki karakter religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, dan peduli lingkungan. Komponen yang kedua yaitu literasi dasar. Bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, literasi baca tulis. Yang kedua, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Komponen yang ketiga yaitu kompetensi. Bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks, yaitu dengan cara berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Penerapan literasi pada pembelajaran abad 21. Yang pertama, literasi baca dan tulis, yaitu kemampuan dalam mendengarkan, berbicara, memahami isi bacaan, dan menulis. Yang kedua, literasi berhitung, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan perhitungan. Yang ketiga, literasi sains, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan manusia terhadap alam.
Berikutnya adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi. Jadi untuk literasi teknologi informasi dan komunikasi ini berhubungan dengan hardware dan software komputer atau yang lainnya. Yang kelima adalah literasi keuangan atau finansial, yaitu aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik. Yang keenam adalah literasi budaya, yaitu kemampuan untuk memahami dan bersikap terhadap budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dan yang ketujuh adalah literasi kewarganegaraan, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk saat ini, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berorientasi pada pengembangan pendidikan karakter peserta didik yang dapat dilihat dari perilaku peserta didik yang diungkapkan dalam bentuk cara berpikir, ucapan, dan perbuatan sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 memiliki nilai karakter pada peserta didik yang dikembangkan melalui dua sikap, yaitu sikap spiritual, yakni menjalankan ajaran agama yang dianut, dan sikap sosial yang meliputi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli lingkungan, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Di dalam kurikulum 2013, memuat adanya budaya berliterasi agar peserta didik gemar membaca dan pada akhirnya dapat diaplikasikan dalam sebuah tulisan. Materi berikutnya adalah program sekolah penggerak. Apa itu program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak adalah program yang mempercepat upaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menghadirkan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif atau pengetahuan dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.